Dinas siang balik lagi ke dinas pagi tuh capek banget kan, tapi aku udah nggak bisa lagi. Jadi aku pesan pasien yang kemarin baru aku urus itu tiba-tiba udah nggak ada. Hello guys, welcome back to my channel Melissa Journey di Jerman. Kali ini aku mau berbagi pengalaman hidup aku lagi ke kalian. Aku mau bercerita lagi tentang proses gimana dulu aku waktu di Jerman. Di episode sebelumnya kan aku udah cerita sama kalian ya, gimana 13 tahun yang lalu aku datang ke Jerman ini sebagai au pair, dan gimana dulu perasaan aku waktu aku umur 19 tahun, prosesnya atau latar belakang aku, kenapa aku mau ikut au pair dulu. Dan kalau kalian memang pengen tahu informasinya, kalian bisa lihat aja vlog aku tentang au pair yang ada di YouTube kanal aku. Nah, kali ini aku mau berbagi cerita ke kalian tentang gimana dulu aku setelah jadi au pair, aku memutuskan untuk menetap di Jerman. Dan salah satu cara gimana aku bisa menetap di Jerman itu, aku bekerja sukarela atau yang namanya FSJ atau Freiwillige Sozialhilfe. So, jadi di episode sebelumnya kan aku udah ceritain ke kalian ya, setelah jadi au pair, aku tuh pengen banget menetap di Jerman karena aku ngerasa waktu setelah selesai au pair itu pengalaman aku nggak cukup banyak, dan memang awalnya tuh aku cuma berencana mungkin setahun 2 tahun, which is itu aku berencana pengen kuliah di Indonesia. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi, aku itu nggak merubah hidup aku juga, maksudnya dalam arti setelah aku au pair 1 tahun, aku pun tetap juga nggak bisa meneruskan kuliahku yang di universitas yang aku mau, which is di universitas negeri. Jadi aku memutuskan untuk menetap di Jerman dengan program FSJ. Itu awal mulanya aku cari-cari sendiri. Jadi itu tuh 6 bulan atau 5 bulan sebelum kontrak au pair aku berakhir, aku lihat-lihat internet, aku searching tempat mana aja sih yang kira-kira aku bisa ikut FSJ, program FSJ ini. Dan ternyata memang ada beberapa yang yang menerima atau yang ngasih email balik ke aku. Dan diantaranya itu ada dari rumah sakit yang di daerah Frankfurt, dan rumah sakit yang di Bonn, dan ada beberapa lagi yang nawarin aku. Cuman yang aku ambil adalah rumah sakit yang di Bonn. Kenapa? Karena yang di rumah sakit yang di Frankfurt itu aku harus punya SIM. Sedangkan pada saat itu aku nggak punya SIM, jadi aku harus memang bisa dibilang aku harus bekerja dengan mobil, menggunakan mobil. Dan aku nggak dapat fasilitas apartemen, aku tinggal, jadi aku harus bayar apartemen sendiri, dan itu menurut aku sedikit sulit ya. Jadi aku memutuskan untuk pindah untuk ambil rumah sakit yang di Bonn. Karena di Bonn itu aku bisa dapat tempat tinggal, dapat apartemen, dan aku nggak perlu aku nggak perlu bisa bawa mobil karena aku kerja di rumah sakit. Sedangkan yang di Frankfurt itu aku tuh kayak ikut ambulante gitu. Jadi aku harus dari rumah ke rumah gitu. Ya, jadi buat kalian yang belum tahu apa sih FSJ itu, FSJ itu adalah kerja sukarelawan buat anak-anak muda, biasanya tuh umur 16 sampai 27 tahun. Dan itu tuh biasanya buat anak-anak muda yang mereka dimana belum punya orientasi untuk bekerja di bidang atau kuliah di bidang apa nantinya. Jadi banyak anak-anak muda yang setelah lulus SMA gitu ya, mereka tuh ikutan program FSJ dulu karena sembari mereka juga dapat ilmu, dapat uang saku juga. Jadi mereka juga bisa ngumpulin ide dulu. Sebenarnya tuh mereka mau ke arah mana? Mereka mau kuliah kah atau mereka mau Ausbildung kah setelahnya? Makanya FSJ itu tujuannya untuk bikin supaya kita terarah lagi nanti mau ke depannya tuh mau ngapain gitu. Dan di Jerman sendiri pun
uang sakunya itu sekitar 360 sampai 500 euro per bulan. Dulu aku kalau nggak salah dapat sekitar 500-an per bulan, 500 euroan. Aku udah lupa juga, tapi itu udah bersih dan aku juga udah dapat tempat tinggal dan itu gratis dari rumah sakit. Terus tapi tempat tinggal kita itu memang berbagi dengan orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Jadi kayak toilet, kamar mandi itu kita menggunakannya bersama-sama gitu. Terus proses buat FSJ ini gimana sih? Jadi aku tuh pertama kirim email, pertama aku nulis tentu saja ngasih surat motivasi kenapa aku mau ikut FSJ, terus latar belakang aku, CV aku, pengalaman kerja, kemampuan, skill, hobi, dan lain-lain. Baru mereka bakalan kirim kita email balik dan ngasih tahu kita apakah mereka punya tertarik dengan kita atau enggak, dan kalau memang mereka tertarik itu bakalan diajukan mereka akan ngasih jadwal untuk interview. Jadi kita bakalan sebelum kita dapat kontrak kerja kita bakal diinterview dulu sama pihak HRD-nya di sana di tempat yang mana kita mau kerja. Sekaligus juga mereka pengen lihat gimana sih kemampuan bahasa Jerman kita, apakah kita mampu berbicara atau berkomunikasi dengan mereka gitu. Nah terus kalau aku memang suka aku memang mau memilih yang di bagian rumah sakit karena memang dari semua bidang yang aku paling tertarik itu adalah bagian medis. Karena dulu memang aku juga dulu jurusan IPA dan aku memang tertarik di bagian medis. Jadi bidang-bidang lain itu aku nggak terlalu tertarik, dan memang kalau memang aku memikirkan untuk kedepannya, kalau aku FSJ di rumah sakit, untuk aku Ausbildung 3 tahun atau kuliah keperawatan Jerman itu bakalan lebih mudah karena aku udah punya basic, ibaratnya 1 tahun kerja sukarela di rumah sakit. Jadi aku tuh kayak udah dikasih pengalaman dulu 1 tahun bagaimana proses kerja di rumah sakit untuk kedepannya bisa kuliah perawat gitu. Nah terus kenapa aku tadi milih FSJ? Karena memang itu adalah juga jadi batu loncatan aku untuk jadi kuliah keperawatan di Jerman ini. Karena lagi-lagi di Jerman ini buat kuliah itu juga nggak gampang. Prosesnya lama dan sulit. Apalagi bahasa itu sangat banget jadi faktor utama kalau kita mau kuliah di Jerman ini. Jadi selain karena aku FSJ buat cari pengalaman dan juga untuk mau Ausbildung, tapi aku juga di situ untuk memperkuat bahasa aku karena di FSJ itu memang aku tuh harus belajar, maksudnya aku harus banyak berbicara bahasa Jerman, dan bahasa Jerman yang dipakai buat FSJ itu memang bahasanya orang dewasa. Jadi kalau waktu aku au pair, aku kan memang banyak ngobrol atau banyak berbicara bahasa Jerman, tapi itu tuh lebih ke bahasa anak-anak ya, jadi memang beda gitu. Sedangkan kalau FSJ mau nggak mau kita harus berbicara bahasa Jerman yang baku dan yang bahasa Jerman yang sebenarnya gitu buat bersama dengan orang dewasa gitu, dan itu memang levelnya beda lagi. Dan itu memang di fase itu, di tahun itu aku FSJ, aku banyak sekali belajar gramatik yang dulu waktu aku au pair tuh aku nggak pernah kayak mendengar kata itu, aku nggak pernah ngedenger gramatik itu, nggak pernah aku gramatik itu aku pakai. Tapi di FSJ aku jadi lebih banyak kosakata aku yang aku dapat karena dari pasien, dari sistem medis, keperawatan, barang-barang medis dan sebagainya, penyakit-penyakit atau apapun itu. Jadi semakin banyak kosakata yang aku dengar dan juga yang aku pelajari gitu. Nah terus pengalaman pertama aku di rumah sakit itu, awalnya tentu saja aku kayak gugup, nervous ya. Awalnya takut kayak gimana nih, bisa nggak ya nanti kerja sama perawat-perawat di sana. Tapi ternyata
aku tuh selalu dibimbing sama mereka dan kita tuh nggak mungkin langsung disuruh kesana sini kerja sendirian, apalagi bahasa kita gitu ya, yang mereka tuh tahu kita tuh baru 1 tahun contohnya di Jerman, dan mereka tahu latar belakang kita, mereka tahu kita bukan datang dari medis, bagian medis, kita orang awam ibaratnya, dan kita benar-benar mulai belajar dari nol. Jadi mereka tuh benar-benar baik, bimbing kita banget. Dan awalnya memang aku rada-rada gugup ya, karena kita kan bekerja sama orang sakit ibaratnya. Jadi kita nggak tahu mereka ini kenapa, sakitnya kenapa, ciri simptomnya apa, dan kenapa mereka dirawat di rumah sakit, dan orang sakit kan berbagai macam. Jadi dari situ berjalannya waktu, aku pun jadi banyak belajar tentang gimana cara ngerawat orang sakit, tugas-tugas basic perawat itu apa, dan mereka tuh punya rutine masing-masing. Jadi rutinitas mereka tuh setiap dinas pagi tuh apa, dinas siang apa. Dulu aku waktu FSJ tuh nggak ikut dinas malam ya, karena memang FSJ nggak diperbolehkan untuk dinas malam gitu. Jadi memang pengalaman waktu FSJ itu bener-bener banyak banget yang aku alami untuk aku jadiin modal buat kuliah keperawatan setelahnya gitu. Nah, tugas tiap hari aku tuh apa sih dulu waktu FSJ? Tugas aku tuh dulu banyak ya. Jadi kayak contohnya kayak aku tuh ngebantuin perawat-perawat di sana. Kalau misalkan dinas pagi, contohnya aku tuh ngebantuin perawat-perawat, kita tuh satu ronde gitu kita ngukur pasien, jadi ngukur tekanan darah, ngukur ngukur gula darah mereka sebelum mereka sarapan, nimbang berat badan contohnya, ngukur urin mereka, kita lihat berapa mereka setiap malamnya mengeluarkan urin, terus ngobrol sama pasien, ngasih obat-obat pasien setiap pagi siang malam, dan ngasih makan, mandiin juga, kita bawa ke toilet, dan sebagainya. Sebenarnya banyak ya kerjaan basic jadi FSJ dulu. Tapi aku tuh suka gitu sama pekerjaannya, dan aku tuh ngelakuinnya benar-benar dulu tuh dengan senang, karena aku kayak ngerasa ini tuh bagian aku gitu, aku suka gitu. Aku suka menolong orang, dan orang Jerman pun juga sangat mereka juga sangat appreciate gitu ya kalau misalkan kita ngebantu mereka. Mereka juga selalu bilang terima kasih, kadang mereka suka ngasih tips kalau mereka sudah bisa pulang gitu ya. Dan jadi memang banyak banget pengalaman yang aku ambil waktu FSJ gitu. Pekerjaan yang paling aku suka waktu FSJ itu adalah aku nyiapin obat-obatan pasien dan juga ngasih pasien obat atau nyuntik gitu ya. Awalnya kan aku kayak ngerasa, aduh aku boleh nggak sih nyuntik gitu. Tapi lama-kelamaan perawat di sana tuh bakalan ngelepasin kita gitu loh pelan-pelan. Jadi oh iya dia udah bisa nih, kita diajarin nyuntik. Terus habis itu mereka udah, waktu aku dibolehin nyuntik gitu. Meskipun sebenarnya FSJ itu nggak boleh juga ya, ada batasannya gitu. Cuman mereka tetap mengawasi aku gitu. Tapi karena aku dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan mereka udah ngelepasin aku udah bisa ngelakuin itu sendiri. Kayak ibaratnya kayak aku udah jadi perawat, padahal aku di situ belum jadi perawat gitu ya, masih kerja sukarela gitu. Dan juga aku harus bantuin mereka kayak ganti posisi tidurnya pasien yang mereka nggak bisa lagi ganti posisi tidur mereka gitu ya. Dan masih banyak hal lagi yang memang itu yang aku kerjain, dan memang yang aku suka juga aku ngobrol sama pasien, karena dulu aku ngerasa bahasa Jerman aku tuh belum terlalu kuat mungkin, tapi aku suka belajar bahasa, dan itu aku tempa terus dengan cara aku ngobrol sama pasien aku gitu. Jadi hal pekerjaan yang paling aku suka tuh selain ngasih obat-obat dan ngurus pasien, aku suka ngobrol sama mereka, apalagi sama pasien yang masih bisa diajak ngobrol dan mereka tuh masih
ibaratnya mereka masih waras gitu ya. Jadi ngobrol sama mereka enak, asik, dan tambah wawasan juga gitu. Nah, terus tantangan terbesar dari program Efesyot itu apa buat aku? Jadi kayak contohnya aku tuh kadang-kadang mungkin pernah suka kewalahan karena memang kalau kita tahu ya di bagian medis ini atau di rumah sakit kerja, kita tuh kan kerja pakai shift-shiftan. Sedangkan aku tuh memang nggak ada shift malam dulu. Aku tuh dulu shift pagi sama shift siang gitu ya. Dan memang pernah aku tuh ngalamin kayak kerja 12 hari berturut-turut tanpa ada libur, 12 hari tanpa ada off. Dan itu tuh bener-bener capek banget. Bener-bener capek. Apalagi kalau contohnya dari dinas pagi ke siang. Pagi itu kan dari jam 6:30 dulu sampai jam 2. Jadi jam 6:30 pagi sampai jam 2 siang. Terus kalau dinas siang itu dari jam 1:30 siang sampai jam 9-an malam gitu ya. Atau 8:30 malam. Dan itu memang kalau aku pikir dari dinas siang balik lagi ke dinas pagi tuh capek banget. Karena kita kayak udah dari pagi, udah dari siang sampai malam, terus besoknya harus bangun pagi lagi tuh capek banget. Dan itu memang kecapean yang dulu aku jalani ya, karena 12 hari dalam berturut-turut itu nggak gampang kerja. Sedangkan setelah aku kuliah perawat, waktu aku kuliah perawat pun aku pernah ngalamin itu juga, dan itu tapi aku udah nggak bisa lagi. Jadi aku setelah aku lulus pun aku memang nggak mau yang namanya 12 hari berturut-turut. Jadi paling lama aku kerja dinas itu mungkin 10 hari. 10 hari itu aku sanggup, dan itu memang aku juga butuh lama free. Kayak contohnya 3-4 hari supaya aku bisa benar-benar badan aku enak, supaya bisa start lagi kerja dengan udah fit gitu ya. Terus momen yang membuat aku merasa lelah waktu kerja itu kalau ada pasien yang contohnya menjengkelkan gitu ya. Di Jerman ini kan banyak banget pasien-pasien yang contohnya ya berbagai macam pasien lah ya. Ada yang pasien yang memang baik, ada pasien yang jengkelin banget dan dia memang selalu klingel terus tiap 3 menit sekali. Klingel maksudnya aku itu dia tuh di setiap pasien kan bisa kasih pencet bel ya. Dan belnya itu dipencet pasien hanya untuk contohnya biar aku ambil minum mereka, hanya untuk contohnya biar aku tutup pintu atau tutup apa atau segala macam yang, dan itu tuh sebenarnya nggak bisa karena kita juga di sini di rumah sakit kita tuh banyak pasien yang harus diurus gitu. Kalaupun cuman buat masalah kecil itu mereka harus nunggu gitu. Jadi kadang tuh kita kayak ngerasa aduh capek banget nih, pasien si A klingel lagi, pasien si A klingel lagi. Jadi kadang-kadang itu yang bikin kita jadi jengkel ya. Terus pengalaman aku yang berkesan dalam kerja Efesyot dulu itu juga apa ya? Jadi aku kayak ngerasa berharga banget gitu loh. Aku kadang kayak setelah aku ikut kerja sosial di rumah sakit ini, aku jadi kayak lebih ngerasa bersyukur gitu. Jadi kayak mereka sakit, mereka udah tua, dan kita masih muda, kita sehat gitu. Jadi ngerasa lebih bersyukur dan kita jadi lebih mau membantu orang yang kesusahan gitu loh, dan itu yang membuat aku pengalaman sangat berharga banget. Dan dari situ aku banyak belajar tentang medis, tentang berbagai macam penyakit, berbagai macam cara untuk menolong pasien. Sampai akhirnya aku memang benar-benar meneruskan pekerjaan ini sampai aku bisa kuliah perawat, dan aku sampai bisa di tahap aku kerja di ICU. Aku benar-benar kayak gak nyangka sebenarnya ya, tapi ya memang itu udah jalan Tuhan buat aku gitu. Pengalaman sedih waktu Efesyot itu sebenarnya pengalaman yang aku juga masih alami. Jadi
bedanya adalah waktu FSJ itu aku mengalaminya untuk pertama kalinya, jadi memang jadi memang berkesan banget. Kalau untuk sekarang itu kayak pengalaman yang sedih, tapi memang sudah terbiasa dan itu memang udah bagian dari pekerjaan aku. Jadi contohnya kayak aku tuh udah lama ngurus pasien di rumah sakit dan pasien itu tiba-tiba meninggal. Jadi itu yang bikin aku kadang suka, dulu waktu pertama kali aku kerja di rumah sakit yang jadi ikut FSJ ini, aku tiba-tiba jadi sedih dan aku nggak tahu aku harus kayak gimana, aku kayak nggak nyangka gitu. Jadi itu tuh yang bikin yang bikin aku jadi semakin berkesan gitu loh dalam hidup aku, karena ya hidup ini cuma sementara, sedangkan pasien yang kemarin baru aku urus itu tiba-tiba udah nggak ada gitu. Dan itu kayak pengalaman yang bener-bener sedih lah gitu, karena aku udah ngurus dia, aku ngobrol sama dia, tapi tiba-tiba dia udah besokannya udah nggak ada gitu. Dan itu untuk pertama kali aku bener-bener nggak bisa ya nggak bisa ngelewatin itu. Tapi gimana caranya supaya aku nggak kepikiran terus, itu tuh aku tuh selalu berusaha mencari kesibukan aku sendiri. Contohnya aku abis selesai kerja, aku pergi jalan-jalan, ketemu teman, hangout, atau olahraga, nge-gym, atau liburan, atau apapun sesuatu yang bikin aku seneng supaya aku gak kepikiran kerjaan. Karena dulu tuh aku kadang suka bagian di pekerjaan aku bawa ke rumah, dan itu sebenarnya nggak bagus ya. Jadi apa yang kita alami di pekerjaan harusnya kita lepasin di hari itu juga. Jangan kita apa yang kita kerjain tadi, harusnya tadi gini-gini ya, aku harusnya begini-gini, oke, kita bisa berefleksi dengan pekerjaan kita, tapi jangan jadikan kita malah jadi terbawa emosi sekali, atau jadi terbawa suasana terus, dan itu akhirnya jadi bikin kita jadi makin sedih, makin murung, atau jadinya kita nggak bisa melakukan aktivitas hidupan kita sehari-hari gitu. Dan itu yang aku sangat pelajari sekali dari fase FSJ itu, karena setelahnya memang ya udah terbiasa gitu. Jadi memang semakin terbiasa, jadi kayak aku tuh jadi kayak semakin profesional aja. Jadi apa yang di tempat kerja, oke, itu semua di tempat kerja, nanti di rumah aku tidur, aku nggak mikirin itu lagi, karena aku tetap berusaha untuk profesional, nggak membawa ke hati gitu, atau baper gitu ya. Nah, dari program FSJ itu memang bikin aku sadar bahwa aku tuh pengen jadi perawat gitu. Jadi memang aku memutuskan setelah ikut program FSJ, aku pengen kuliah keperawatan di Jerman ini. Jadi aku mencari informasi dengan dengan internet. Aku lihat di internet, aku tanya-tanya perawat di sana, gimana sih proses atau gimana sih caranya mau kuliah perawat. Mereka pun juga melihat kinerja aku selama setahun, dan mereka memang puas dengan kerja aku karena aku rajin, karena semuanya aku kerjain, dan aku nggak pernah mengeluh, dan aku orangnya yang lebih suka harmoni, nggak ada yang kayak drama-drama gitu ya. Karena kan beberapa atau banyak juga atau beberapa perawat Jerman yang memang mereka udah senior, karakter mereka beda-beda gitu. Jadi ada juga yang suka memang drama, ada yang orangnya pemalas dan macam-macam. Jadi pada saat itu memang mereka senang, dan mereka pengen juga aku bisa ikut sekolah perawat gitu. Pelajaran yang terbesar dari FSJ yaitu yang tadi aku bilang, banyak banget pelajaran yang terbesar. Jadi au pair itu sebenarnya batu loncatan aku hidup di Jerman, karena au pair itu ibaratnya aku masih kayak anaknya dari
host family aku, guest family aku. Aku di situ tinggal sama mereka. Mereka yang ngasih makan aku take care anak-anak. Tapi tanggung jawabnya aku ada di mereka gitu. Sedangkan waktu aku FSJ, tanggung jawab aku ada di aku sendiri. Jadi aku mau makan, aku harus punya duit, aku harus belanja, aku harus masak. Nah, sedangkan waktu au pair tuh aku masih semuanya dari keluarga asuh aku ya, ibaratnya mereka yang ngurus aku semua. Sedangkan FSJ itu aku benar-benar belajar hidup mandiri yang semandiri-mandirinya. Karena ya aku harus ngurus diri aku sendiri, aku harus belanja, aku harus kalau aku mau makan apa, aku harus masak. Aku yang harus ngatur hidup aku sebagaimana bagusnya. Aku punya masalah, aku harus bisa ngatasin masalah itu. Gimana caranya aku punya solusi buat ngatasin masalah aku, gimana caranya aku ngurus visa aku, dan proses ngomong pun juga gimana caranya aku ngomong. Setiap aku mau ke sini aku ngomongnya gimana ya gitu. Jadi memang FSJ itu banyak banget pelajaran yang aku ambil ya daripada au pair. Kalau au pair memang kayak ibaratnya batu loncatan untuk kehidupan selanjutnya, tapi FSJ itu juga batu loncatan pembelajaran gimana nanti kita untuk mau kuliah gitu di Jerman atau sekolah gitu. Ya langkah selanjutnya setelah aku FSJ itu ya aku ngelamar 6 bulan atau 5 bulan sebelum kontrak FSJ aku selesai, aku ngelamar di sekolah, berbagai sekolah perawat. Dan puji Tuhan banget, aku tuh terima di sekolah perawat di tempat aku FSJ waktu itu, di Bonn. Jadi memang itu udah jalan Tuhan banget. Aku langsung ditawarin interview karena aku juga dipromosiin sama bagian stasiun aku dulu waktu aku kerja. Aku dari stasiun 2 dulu, aku inget banget. Dan itu dulu aku kerja di rumah sakit kecil di Bonn. Dan memang dari situlah awal mula aku bisa mulai sekolah keperawatan. Ya, jadi akhirnya aku memutuskan untuk Ausbildung perawat 3 tahun. Prosesnya pun itu juga sangat panjang dan susah karena 3 tahun kalian tahu sendiri. Itu memang banyak banget pengalaman yang aku alami juga waktu Ausbildung. So guys, jadi itu cerita singkat dari waktu aku FSJ, kira-kira setelah au pair. Dan ya aku memutuskan untuk ambil Ausbildung di perawat, untuk ambil Ausbildung di Jerman. Ya, so guys, thank you banget for watching. Jangan lupa kalau kalian pengen tertarik untuk hidup di Jerman dengan mungkin FSJ atau ikut au pair dulu, kalian pasti bisa. Banyak cara-cara gimana kalian bisa bisa ikutan program ini gitu. Di video berikutnya aku bakalan cerita lagi berbagai pengalaman hidup aku sewaktu aku proses aku 3 tahun kuliah perawat di Jerman ini. So guys, kalau kalian masih penasaran untuk cerita aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye!